Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan informasi tentang kearifan lokal masyarakat adat Ngata Toro, Sulawesi Tengah by Suniabil Qur'ani. Nah, annyeong. Di sini kita akan mempelajari tentang kebiasaan masyarakat adat Ngata Toro berupa kearifan lokal, masyarakat adat, konservasi lahan, wana, oma, omangura, balingkea, toipetagi, sanksi, letak geografis dari Ngata Toro itu sendiri, penggunaan lahan yang ada di Ngata Toro, wana ngiki, pangale, oma tua, oma nguku, pongata, toipopalia, dan daftar pustaka dari PowerPoint ini. Next. Nah, kearifan lokal. Di sini kita akan mempelajari tentang kearifan lokal. Kearifan lokal yang ada di Desa Ngata Toro. Di mana pada umumnya masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam memiliki kearifan lokal sebagai upaya pencegahan terhadap ancaman bencana. Kearifan lokal masyarakat terbukti dapat mencegah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor, seperti yang dilakukan oleh masyarakat adat Ngata Toro dalam mengkonservasi hutan. Kehidupan masyarakat di Ngata Toro dalam mengkonservasi hutan dilakukan dengan cara mengelola hutan berdasarkan peraturan adat yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat Ngata Toro. Jadi, kearifan lokal ini digunakan untuk mencegah bencana banjir dan tanah longsor yang ada di Sulawesi Tengah di daerah Ngata Toro. Nah, Ngata Toro ini terletak di mana sih? Nah, letak geografis dari Desa Toro, yaitu di lokasi Taman Nasional Lorelindo, di mana secara administratif Toro berada dalam wilayah Kecamatan Kulawi, Donggala, Sulawesi Tengah. Toro terletak sekitar 120 derajat 1 menit bujur timur sampai 120 derajat 3 menit 30 detik bujur timur dan 1 derajat 29 menit 30 detik lintang selatan sampai 1 derajat 32 menit lintang selatan dengan luas wilayah 229,5 km dan ketinggian rata-rata 800 meter. Jadi itu MDPL di atas permukaan laut. Kalian bisa lihat pada peta di samping. Nah, topografi di Toro ini termasuk ke dalam pegunungan, di mana pemukiman dan pertanian umumnya terkonsentrasi di daerah lembah dan lereng. Dan perlu kalian ketahui, Desa Toro ini terletak di kawasan Lorelindo. Jadi itu ini merupakan Lorelindo National Park Area. Jadi Ngata Toro ini terletak di daerah Kulawi. Kalian bisa cek pada peta, perhatikan baik-baik, nanti kalian akan menemukan Kulawi Valley. Nah, jadi itu di sana letak desa Ngata Toro itu sendiri. Next, lanjut ke masyarakat adat Ngata Toro. Kehidupan masyarakat di Ngata Toro dalam mengkonservasi hutan dilakukan dengan cara mengelola hutan berdasarkan peraturan adat yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat Ngata Toro. Kearifan lokal ini berpusat pada dua sikap, yaitu hintufu, hubungan antara manusia dengan manusia, dan katufu, hubungan manusia dengan alamnya. Hal tersebut dilakukan agar terjadi keselarasan dan keseimbangan antara manusia, dan alam di sekitarnya. Ini menurut Nur Fadila Iqbal Pitopang tahun 2019. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor, kearifan lokal masyarakat dalam mengkonservasi dan mengelola hutan diwariskan secara
turun-temurun. Jadi dari generasi ke generasi, terus diwarisin. Intinya kearifan lokal ini selalu terjaga di daerah adat Ngatatoro. Nah, penggunaan lahan Ngatatoro, kita bisa lihat di gambar, itu ada pembagian, ada Wanangiki, ada Wana, Pangale, Oma, dan Pongata, dan Polidaa. Nah, untuk penjelasannya, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini adalah kearifan lokal. Jadi penggunaan lahan tadi itu masuknya ke dalam kearifan lokal Ngatatoro dalam mengkonservasi lahan. Yang aku udah sebutin ada Wanangiki, Wana, Pangale, Oma, Pongata, dan Balingkea. Yuk, simak penjelasan berikut ini. Nah, Wanangiki. Wanangiki itu merupakan kawasan hutan primer yang berada di puncak gunung, yang sebagainya didominasi oleh rerembutan, lumut, dan perdu. Kawasan ini dianggap sangat penting sebagai sumber udara segar atau di sana disebut dengan winara dan tidak boleh dijamah oleh aktivitas manusia. Jadi Wanangiki ini tuh kayak hutan keramat gitu, masih dilindungi banget dan tidak boleh ada aktivitas manusia di sana. Dan ini letaknya di kawasan Lorelindu tepatnya. Pokoknya tuh terkonservasi banget dan tidak boleh dijamah oleh manusia. Selanjutnya ada Wana. Wana ini ada di samping Wanangiki. Jadi itu Wana adalah hutan primer yang berada di sebelah Wanangiki yang merupakan habitat hewan dan tumbuhan langka. Jadi di Taman Nasional itu kan ada hewan dan tumbuhan langka. Nah, itu letaknya di Wana. Dan sebagai kawasan tangkapan air. Karena itu di area ini dilarang membuka lahan pertanian karena bisa menyebabkan bencana alam. Jadi di sana tuh sebagai kawasan tangkapan air kayak hujan, ada mata air banyak banget di sana dan itu tuh tidak boleh dibuka lahannya. Dikhawatirkan akan merusak daerah Wana ini. Nah, daerah Wana ini tuh hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan berburu dan mengambil getah damar, bahan wewangian, dan obat-obatan serta rotan. Nah, selanjutnya ada Pangale. Pangale ini merupakan kawasan semi primer hutan yang pernah diolah menjadi kebun terus ditinggalkan selama berpuluh-puluhan tahun sehingga menghutan kembali. Kawasan ini dalam jangka panjang dipersiapkan untuk dibuat lahan kebun, sedangkan datarannya yang bagian rendah itu dijadikan sebagai sawah. Pangale ini dalam masyarakat adat Ngatatoro dimanfaatkan untuk mengambil rotan, kayu, bahan rumah tangga, dan untuk membuat tikar, bakul, bahan obat-obatan, getah damar, dan wewangian. Jadi itu dimanfaatin warga untuk diambil kayunya untuk diolah sebagai kebutuhan mereka dan dijual. Selanjutnya ada Oma. Oma ini merupakan hutan belukar yang terbentuk dari bekas kebun yang sengaja dibiarkan untuk diolah lagi dalam jangka waktu tertentu menurut masa rotasi dalam sistem perladangan bergilir. Jadi tuh hutannya tuh dibiarin dalam jangka waktu tertentu dan akan berotasi kayak sistem perladangan bergilir gitu. Jadi dibiarkan hingga subur baru nanti diolah kembali. Oma ini ada 3 macam. Yang pertama ada Oma tua. Oma tua ini lahannya dibiarkan selama 16 hingga 25 tahun. Mengingat usianya, jenis sudah tua sehingga tingkat kesuburannya sudah pulih dan dapat diolah kembali sebagai kebun. Jadi tuh hutannya semakin lama dia semakin dibiarkan, berarti kan kayak proses pembusukan dari daun-daunan pepohonan itu menjadi humus dan mengembalikan fungsi tanah yang kehilangan unsur haranya itu tuh menebal gitu loh unsur hara yang ada di daerah tersebut, jadi itu lebih subur karena nggak diolah kan. Terus banyak proses pembusukan dedaunan di sana juga, terus lahannya jadi terjaga lagi. Terus setelah itu setelah 16-25 tahun
terus habis itu baru diolah kembali. Selanjutnya ada omangura. Omangura itu merupakan kategori yang lebih muda, jadi itu dibiarkan 3-15 tahun. Lahan ini didominasi oleh rerumputan, kalian bisa cek pada gambar. Terus semak-semak belukar, jadi itu pohon di sini tuh tumbuhannya masih kecil, sehingga bisa ditebas memakai parang tanpa banyak kesulitan. Kalau di Oma tua tadi kan dibiarkan 16-25 tahun, jadi pohonnya tinggi-tinggi banget. Kalau Omangura itu 3-15 tahun, jadi pohonnya masih bisa ditebas oleh manusia pakai parang ya. Terus selanjutnya yang terakhir, Oma Nguku. Jadi Oma Nguku ini bekas kebun yang belum sampai 3 tahun ditinggalkan. Lahan ini masih bisa didominasi oleh rerumputan, ilalang, dan semak perdu. Kalian bisa cek pada gambar, itu kayak kebun biasa ya. Soalnya belum sampai 3 tahun ditinggalin terus diolah lagi. Jadi itu masih sering dikunjungin orang, masih terjamah oleh manusia lah, masih sering dikunjungi. Lihat keadaannya masih 3 tahun juga. Terus berarti pepohonannya tuh masih pendek banget dan itu masih rerumputan gitu loh. Terus Balingkea. Balingkea ini merupakan bekas kebun yang sudah berkurang kesuburannya dan sudah harus diistirahatkan. Meskipun begitu, lahan ini masih bisa diolah untuk tanaman palawija seperti jagung, ubi, kayu, dan kacang-kacangan. Selanjutnya adalah Pongata. Pongata ini adalah kawasan tempat perkampungan masyarakat Toro. Nah, ini merupakan gambar rumah adat di masyarakat Toro. Mereka itu bercocok tanam. Kalian bisa lihat bentuk rumahnya seperti apa. Ini merupakan rumah awal pertama kali masyarakat Toro mendirikan pemukimannya di daerah Toro, di desa Kulawi itu sendiri. Nah, di masyarakat desa Ngatatoro itu ada larangan adat yang dinamain Toipetagi, di mana tidak diperkenalkan membuka lahan atau hutan di mana ada mata air Uetumu dan mata air Ueboha. Jadi itu yang ada di hutan mata airnya. Kenapa tidak boleh membuka membuka hutan atau lahan yang di sana ada mata airnya? Itu tuh buat menjaga sistem pengairan mata air itu. Kalau lahannya dibuka, otomatis kalau ada hujan, itu tuh ada hujan, air itu langsung bablas ke bawah gitu loh. Kalau lahannya nggak boleh kan, air yang dari hujan itu bisa ditampung di akar-akar tanaman, jadi bisa tersimpan. Dan mata air itu selalu terjaga. Terus biasanya kalau orang membuka hutan itu kan nggak bertanggung jawab. Ada yang nerapin konservasi, ada yang enggak, ada yang sadar lingkungan, ada yang enggak. Kalau yang pas enggak sadar lingkungan, mata air kan bisa jadi kering. Karena tempat mereka menyimpan air itu tuh dimanfaatin orang yang gak bertanggung jawab gitu loh. Kalau mengolahnya gak benar, terus jadinya hutannya gundul. Terus ada larangan memangkas menebang pohon yang tumbuh di palungan sungai atau kali-kali kecil yang ada dalam hutan yang melewati pemukiman. Jadi itu gak boleh menebang pohon itu untuk menjaga sumber mata air. Terus juga untuk mencegah terjadinya erosi, tanah longsor. Kan kita tahu di sana itu daerah pegunungan ya. Terus dilarang menebang habis pohon yang diketahui mempunyai khasiat obat tradisional seperti beringin dan melinjo. Jadi mereka menjaga sumber daya alam mereka itu dengan dilarang menebang habis pohon yang ada di sana. Terus dilarang menebang pohon atau membuka lahan pemukiman di daerah kemiringan yang terjal. Ini buat mencegah terjadinya longsor sama erosi. Kan daerah sana itu miring,
pegunungan. Tadi aku udah sebut topografinya berbentuk pegunungan. Jadi nggak boleh asal muka lahan. Terus ada larangan keras pembukaan lahan di daerah Wanangiki dan Wana. Jadi tadi di Wanangiki itu sama Wana itu hutannya masih lebat dan tidak. Yang Wanangiki itu tidak boleh dijamah oleh manusia, dan Wana juga itu nggak boleh dimanfaatin lahannya oleh manusia, jadi terlindungi hutan lindung, kawasan benar-benar lindung. Manusia di daerah Wana itu cuma boleh melakukan perburuan binatang aja. Terus dilarang membuka kebun di bekas pangale oma baling kayak hawa pongko orang lain. Jadi itu nggak boleh langsung membuka kebun. Jadi itu di oma itu ada batasan waktunya kapan kita diperbolehkan untuk membuka kebun itu sendiri. Jadi ini merupakan larangan adat yang ada di masyarakat Ngatatoro, Sulawesi Tengah. Jadi larangan ini tuh berlaku bagi semuanya gitu loh. Enggak masyarakatnya sendiri, tapi kaum pendatang yang datang ke desa adat itu. Selanjutnya ada Toipopalia, pantangan adat. Jadi dilarang membawa hasil hutan seperti rotan, pandan hutan, bambu mentah dalam jumlah yang banyak ke rumah melewati persawahan pada masa padi dalam keadaan berbuah. Karena mereka tuh ada kepercayaan kalau mereka membawa hasil hutan seperti itu, nanti tuh hasil padinya tuh nggak bisa maksimal gitu loh. Jadi hasil padinya itu akan berkurang di masa panen yang akan datang. Jadi mereka nggak boleh membawa hasil hutan itu. Terus dilarang mengilir rotan di sungai pada masa padi akan keluar buah. Nah itu tadi sama, karena kan mempengaruhi keberhasilan panen. Jadi padinya itu jadi hampa kurang berisi. Dalam bahasa adat sana dinamakan nakahoana. Terus larangan membuka hutan di mana diketahui ada pohon damar. Pohon damar ini tuh dia akarnya kuat banget. Jadi itu bisa untuk menjaga tanah itu sendiri, untuk mengkonservasi tanah yang ada di sana. Jadi itu erosinya jadi nggak ada erosi, nggak ada tanah longsor, bisa tercegah semuanya itu. Pokoknya itu cara mereka buat konservasi lahan yang ada di daerah Ngatatoro. Terus larangan menebang kayu yang diketahui sebagai makanan pokok burung-burung dalam hutan. Jadi ini kan di Ngatatoro ini masuknya ke Taman Nasional Lorelindo. Jadi di sana tuh ada satwa langka, ada tumbuhan langka. Jadi tuh satwa-satwa langka yang ada di sana kan ada burung-burung. Nah itu tuh makanannya ya dari kayu yang sebagai makanan itu. Kalau kayunya ditebang nanti mereka makan apa gitu loh. Kan itu burungnya dilindungi semua gitu, masuknya di Taman Nasional. Nah ini yang terakhir, sanksi jika kita melanggar pantangan yang ada di desa Ngatatoro, yaitu kearifan lokal masyarakat Toro dalam pemanfaatan sumber daya alam yang seperti tadi yang aku telah sebutin, pembukaan lahan, pengambilan kayu, pemanenan rotan, di mana itu kalau ada yang melakukan atau melanggar pantangan itu, hukum dan peradilan adat akan berlaku, di mana jika melakukan pantangan tersebut, mereka akan mendapatkan sanksi adat yang telah ditentukan oleh tetua adat dan akan dikucilkan dari masyarakat itu sendiri. Jadi itu jangan sampai melanggar pantangan. Jadi kalau kita mau datang ke suatu daerah, kita harus tahu kearifan lokal yang ada di sini itu apa sih, adat istiadat yang mereka lakukan itu apa aja. Jadi itu kita harus memahami dulu. Kalau semuanya kita kaum pendatang ya, kita harus paham dulu di sana itu kondisinya seperti apa sih pantangannya. Kita harus menghormati karena sanksi ini tuh berlaku bagi semuanya. Jadi enggak masyarakat adat itu sendiri, tapi kaum pendatang juga. Jadi ini tips buat kalian, kalau kalian mau berwisata ke suatu tempat, melakukan penelitian untuk pendidikan kalian, itu harus tahu adat istiadat di sana itu seperti apa. Seperti itu. Nah, yang terakhir, daftar pustaka. Jadi aku dari slide-slide PPT di atas itu ngambil dari Golar tahun 2007, Kajian Kelembagaan Lokal dan Pengembangan Sumber Hutan di Taman Nasional Lorelindo Provinsi Sulawesi Tengah.
Jadi strategi adaptasi masyarakat adat Toro. Ini merupakan disertasi IPB ya, Institut Pertanian Bogor. Terus dari buku Hamzari, pola pengelolaan hutan masyarakat adat Toro. Terus ada Rahman, tahun 2007, studi kearifan lokal masyarakat Toro dalam mengelola dan lingkungannya. Terus ada Rizal, komunitas Toro, sejarah komunitas, pranata sosial, struktur kelembaan, dan hajana pemanfaatan tanaman obat tradisional. Yang terakhir, dari Kripus, tahun 2005, perempuan dan konservasi Palu, Sulawesi Tengah. Nah, thank you. Nah, itulah informasi yang dapat aku sampaikan tentang kearifan lokal yang ada di masyarakat Ngata Toro, Sulawesi Tengah. Dan semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu kalian. See you next time. Oh ya, jangan lupa like, comment YouTube ini ya, supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih.